selamat datang di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tema 5 subtema 4 pada pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang informasi tentang cuaca, musim dan iklim, rancangan prakarya menggunakan teknik potong, lipat dan sambung, serta pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat mengikuti. Coba amati keadaan awan di atas sana. Apa yang kamu lihat? Bagaimana cuacanya? Menurut kalian, ini cuacanya apa ya? Apakah cerah, berawan, mendung, atau hujan? Bagaimana kita dapat mengetahui keadaan cuaca di luar? Coba lihat halaman atau jalan di luar. Apakah ada genangan air atau kering? Coba kalian amati awan di luar. Apakah berwarna putih, abu-abu, atau gelap? Atau langit berwarna biru, matahari bersinar terang, atau tak tampak ya? Lalu, bagaimana dengan kemarin? Apakah ada yang mengamati bagaimana keadaan alam kemarin pada pagi hari, siang, dan malam hari? Bagaimana keadaan cuaca kemarin pagi? Apakah sama dengan pagi ini? Bagaimana saat siang atau malam hari? Apakah sama keadaan cuacanya? Mengapa bisa sama? Mengapa bisa berbeda? Dalam satu minggu ini, kita akan belajar mengenal, memahami, dan mencari tahu tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan
kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Nah, dari artikel tersebut, tahukah kamu apakah judul artikel tersebut? Siapa penulis artikel itu? Jika dibaca dari judulnya, apakah isi dari artikel tersebut? Coba simak artikelnya ya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Dari artikel tersebut, coba tuliskan informasi yang kalian peroleh di bukumu ya. Dalam artikel tersebut yang merupakan informasi terdapat dalam kalimat yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Keempat, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Dan yang kelima, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu singkat. Contoh cuaca yaitu cuaca panas, cerah, berawan, dan hujan. Cuaca dapat berubah-ubah, misalnya cuaca di Yogyakarta saat pagi cerah, sedangkan cuaca di Yogyakarta saat sore hujan. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat yang lebih luas dan terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Contoh musim yaitu musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Indonesia memiliki 2 musim dalam 1 tahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah keadaan udara di suatu tempat yang luas dan terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada musim. Contoh iklim yaitu iklim tropis, subtropis, dan iklim dingin. Indonesia memiliki iklim tropis karena hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Iklim dingin terjadi di kutub utara dan kutub selatan. Tempat tersebut selalu tertutup es sepanjang tahun. Keadaan cuaca ternyata juga dapat dituangkan dalam bentuk seni, yaitu karya 3 dimensi dengan teknik sambung dan tempel. Coba perhatikan karya berikut ini. Ini adalah contoh karya 3 dimensi dengan teknik sambung dan tempel. Karya ini terdiri atas berbagai bentuk geometri yang digunting, dijahit, dan ditempel sehingga membentuk sebuah karya seni.
Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Masih ingatkah kalian apa itu BMKG? Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan sepertiga bagian lingkaran. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Ini potongan kedua. Ini potongan ketiga dan keempat. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Coba perhatikan contoh berikut. 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Kamu perhatikan ya, 3/4 dengan 2/4. Keduanya sama-sama memiliki penyebut yang sama, yakni 4. Maka kalian cukup menghitung pembilangnya saja, yakni 3 dikurangi 2. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Berikut contoh yang lain ya. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4. Sedangkan penyebutnya tetap, maka 5 kurangi 4 sama dengan 1. Jadi 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Contoh yang kedua, 9/15 dikurangi 5/15. Nah, kalian cukup menghitung bilangnya saja, yakni 9 dikurangi 5. Maka 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 4/15. Nah,
dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Cobalah untuk mengerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini ya. Kerjakan di bukumu. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Feston. Langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain, tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah yang kedua, menjahit Feston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Coba perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.